Selamat siang, pemirsa Suara Berkarya TV dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Elhan Jakaria dari Suara Berkarya TV. Dari tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Nah, yang kita bela sekarang aktivis. Selama ini kita bela ulama, sekarang yang kita bela aktivis. Karena kita membela dari tim koalisi masyarakat anti hoax. Bawaslu Republik Indonesia mulai memproses dugaan kebohongan yang disampaikan calon presiden petahana Insinyur Joko Widodo alias Jokowi yang memanggil koalisi masyarakat anti hoax sebagai pelapor pada Senin 25 Februari 2019 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Koalisi Masyarakat Anti Hoax pada Senin 18 Februari 2019 melaporkan calon presiden petahana Insinyur Joko Widodo alias Jokowi karena dianggap telah menyampaikan kebohongan publik saat debat Capres kedua pada Minggu malam 17 Februari 2019. Anda ingat kasus Ratna Sarumpait? Sekali dia berbohong dalam kejujuran atau dia jujur berbohong. Ratna Sarumpait itu jujur tapi berbohong. Apa jujurnya? Dia bilang tidak dipukulin. Padahal sebelumnya dia bilang dipukulin. Itu kan dia jujur dalam berbohong. Langsung dipenjara. Nah, Jokowi sudah bohongnya berapa kali, nggak ada sedikit pun dipanggil. Bawaslu Republik Indonesia mulai memproses dugaan kebohongan yang disampaikan oleh calon presiden petahana Insinyur Joko Widodo alias Jokowi dengan memanggil koalisi masyarakat anti hoax sebagai pelapor pada Senin 25 Februari 2019 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dikutip juga dari suara.com, kuasa hukum koalisi masyarakat anti hoax Pitra Romadoni Nasution mengapresiasi Bawaslu yang menepati janjinya untuk memproses laporan mereka sehingga laporan mereka bisa ditindaklanjuti. Kami dari tim pembela ulama dan aktivis selaku kuasa hukum dari koalisi aktivis masyarakat anti hoax. Di sini para pelapor telah selesai diperiksa oleh tim Sentra Gakumdu Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, tepatnya tadi pada pukul 10.00 WIB, yang mana yang diperiksa tadi atas nama saudara Doli Yatim, Muhyiddin Jali, Teis Suharmini, Haji Muhammad Ismail SHMH. Jadi Bawaslu mempertanyakan terkait dengan kebohongan publik yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo selaku Capres nomor urut 1. Jadi kapasitasnya kita laporkan selaku Capres ya, tolong digarisbawahi, bukan sebagai presiden. Karena kalau sebagai presiden beliau orang yang saling kita hormati bersama, akan tetapi dia selaku calon presiden kita laporin yang telah melakukan suatu dugaan kebohongan publik pada waktu debat Capres kedua yang menyatakan bahwasannya kebakaran hutan tidak terjadi, impor jagung, tidak adanya kericuan pada pembebasan jalan tol dan lain-lain, sehingga berujung pada laporan tanggal 19 Februari 2019 kemarin. Nah, jadi mohon maaf kalau untuk pertanyaan nggak bisa saya sampaikan berhubung kepentingan dan keamanan daripada pelapor ya. Jadi jumlah yang dipertanyakan itu ada beberapa 10 poin di sini dan ini telah ditandatangani. Dan tadi pihak Bawaslu selaku juru periksa ya akan memproses laporan kita dan nantinya akan memanggil saudara Joko Widodo selaku Capres nomor 01 selaku terlapor. Dan begitu. Jadi laporan kita ini kita laporkan dengan pasal 280 pada huruf ayat 1 huruf B, C, D, E, yang mana pada pasal 280 ini sudah jelas ya. Kita sebutkan di sini ada beberapa hal yang telah merugikan klien kami selaku pelapor. Yang pertama tentang suatu pasal yang menurut tentang membuat suatu ketidaktertiban umum, yang mana setelah adanya debat Capres tersebut pada Capres kedua terjadi kericuan-kericuan kecil di dalam ruangan tersebut sehingga hal tersebut membuat suatu ketertiban umum yang tidak kondusif. Yang kedua, di tengah-tengah masyarakat ini membuat suatu dilematika dan tanda tanya mana kebenaran data dan keabsahan yang sebenarnya terhadap pernyataan-pernyataan daripada Capres 01 tersebut. Jadi kita berjalan sesuai dengan koridor hukum
dan bergerak sesuai dengan aturan undang-undang yang ada. Untuk selanjutnya nih Pak Ismail dan terima kasih, saya Haji Muhammad Ismail pelapor sebagai pelapor dan selaku Ketua Umum Peace Lawyer Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa apa-apa yang telah dilakukan oleh saudara Jokowi sebagai Joko Widodo sebagai paslon 1 itu telah banyak menimbulkan kekisruhan, keributan. Di antaranya yang paling kecil adalah di dalam debat itu sendiri, kami sebagai warga masyarakat telah melihat keributan-keributan kecil. Bahkan seorang menteri yang sangat kita hormati melakukan keributan dengan penonton di sana, dengan publik yang hadir di sana. Jadi itulah barangkali apa-apa yang disampaikan kebohongan-kebohongan oleh saudara Jokowi, data-data palsu yang disampaikan oleh saudara Jokowi benar-benar telah membuktikan banyak menimbulkan keributan dan kerusuhan. Jadi kami di dalam koalisi anti hoax ini bersepakat melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu. Hari ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bawaslu yang telah memiliki respon positif terhadap laporan kami pada tanggal 19 Februari yang lalu. Harapan kami dengan laporan ini adalah bahwa Bawaslu selaku wasit dalam perhelatan pemilu di 2019 ini harus memiliki netralitas dan integritas yang tinggi. Artinya kita bangsa Indonesia, rakyat Indonesia menginginkan terjadi proses pemilu yang jujur dan adil. Nah, ketika kebohongan-kebohongan ini tidak disanggah dan atau tidak diberi tindakan, maka bisa dianggap benar. Kemudian apakah rakyat Indonesia disajikan dengan kebohongan ini, drama kebohongan ini, kemudian apakah juga masyarakat Indonesia harus memilih pemimpin yang berbohong? Nah, ini perlu kita kaji. Di dalam kajian ini tentunya kita berharap Bawaslu ini benar-benar memiliki taring. Jadi tidak terkontaminasi oleh hal-hal lain. Nah, adanya pemeriksaan kita hari ini tentunya ini hasil dari analisa para komisioner di Gakumdu untuk menindaklanjuti proses dari laporan kami. Bang Jali, khusus Bang Jali. Bang Jali kan ini kan kita tahu bahwa dekat dengan Dr. Egy Sujana nih. Apakah ini ada hubungannya dengan Gerbong Relawan Nasional Prabowo Sandi? Jadi begini, saya dengan Egy Sujana itu memang membentuk relawan nasional Prabowo Sandi di berbagai daerah. Dalam kepentingan ini kita bukan urusan soal dukung-mendukung ya. Ini kita dalam kapasitas menyikapi debat capres tanggal 17 yang lalu. Nah, di dalam penegakan ini tentunya kita meminta bahwa Bawaslu ini harus mengambil sikap dan mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada peristiwa tersebut. Itu. Satu lagi Bang, dengan diterimanya laporan ini, harapan dari Bang Jali sendiri, karena Bang Jali kan memang kemana-mana nih atas nama Prabowo Sandi nih, apa nih harapan Bang Jali? Harapan kami yang pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas diterimanya laporan kami di Bawaslu. Kemudian harapan kami agar ini tidak terulang kembali peristiwa-peristiwa yang seperti ini di daerah-daerah lain. Kemudian juga kepada masyarakat kami menghimbau agar benar-benar jeli dan teliti dalam rangka memilih calon presiden ya di kontestasi Pilpres 2019 ini. Kita disajikan dengan beraneka ragam keunikan-keunikan, pencitraan dan kebohongan yang sudah mulai muak mungkin masyarakat, sehingga masyarakat akan bisa menilai sendiri nanti capres mana yang untuk bisa mereka pilih. Kami tidak berkampanye karena ini adalah konstruksinya bagaimana penegakan terhadap tindakan-tindakan yang diduga melakukan kebohongan publik. Terima kasih. Jadi ini merupakan bukan contoh yang baik ya, sebagai pemimpin harus memberikan contoh yang baik kepada bangsa ini ya, kepada generasi muda ya. Sebaiknya harus aware dengan data-data sehingga masyarakat tidak bingung ya, sehingga masyarakat tidak disuplai dengan informasi yang salah gitu ya.
Jangan memanfaatkan lagi rakyat kita yang 51% ini uneducated. Jangan dimanfaatkan lagi. Stop manipulasi rakyat yang tidak beredukasi. Itu aja pesan kami Koalisi Masyarakat Anti Hoax, say no to hoax. Mulai sekarang kita butuh pemimpin ya yang cerdas, yang aware dengan data-data, ya, yang selalu cross check data-data itu, tidak hanya dapat dari pembantunya atau menterinya saja, tetapi ketika disampaikan kepada masyarakat data-data itu harus betul-betul data yang akurat. Kenyataan yang kita dengar, Jokowi telah menyebarkan ke publik kebohongan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Di antaranya tentang harga jagung, keamanan, dan infrastruktur, sehingga Koalisi Masyarakat Anti Hoax melaporkannya ke Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 18 Februari 2019. Hal ini disampaikan agar rakyat tidak disuguhi berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta. Saya Mulai Hanjakarya, Suara Berkarya TV di channel Mengabarkan.